Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita beribadah di malam hari ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Untuk itu kita menyanyi dari Gita Bakti 262, bait 1 dan 2, bagai rusa rindukan air. Rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Kau sahabat dan kau saudara, bahkan kau raja bagiku. Kasihi Engkau Tuhanku lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Jemaat, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan di malam hari ini. Engkau memberkati ibadah keluarga di malam hari ini Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat yang akan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dan Engkau berkati ibadah ini. Biar ibadah ini menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita akan membacakan Mazmur 147 ayat 1 dan 6 secara berbalasan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Merindukan Engkau bagiku melebihi segalanya. Sukacita Kau penuhi kepuasan.
hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa, kita mohon pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Saat ini kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk Tuhan isi dengan firman-Mu yang kiranya akan melengkapi kami hidup memuliakan Tuhan. Karena Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah suara Tuhan sendiri yang berkata-kata bagi kami. Dan tolonglah kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup dan kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Hosea pasal 11 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 yang demikian menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian pembacaan Alkitab kita saat ini. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang ibu yang datang kepada seorang pendeta untuk konsultasi. Ibu itu mulai bercerita tentang anaknya yang nakal. Walaupun selama ini ibunya selalu buat yang terbaik buat anaknya. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu selalu melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu kepada anaknya. Mendengar itu, sang pendeta berkata, ya, apa yang ibu lakukan sudah bagus. Tapi tadi saya tidak bisa menahan amarah saya, Pak Pendeta. Saya memberi dia hukuman kepada anak saya yang nakal itu. Saya mau bertanya Pak Pendeta, apakah saya salah? Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum menjawab pertanyaan itu, sang pendeta bertanya apa maksud dari ibu melakukan hukuman kepada anaknya. Saya ingin anak saya tidak nakal lagi. Demikian kata sang ibu. Ketika mendengar itu, pendeta lalu berkata, oh, apa yang ibu lakukan sekali lagi tidak salah. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kira-kira kenapa sang pendeta berkata demikian? Saya yakin salah satu dasar dari pernyataan itu adalah ketika sang pendeta mencoba mendalami apa yang Tuhan perlakukan kepada umatnya. Kita tahu persis bagaimana sayangnya Tuhan kepada umat Israel. Bagaimana Tuhan menjaga, melayani, merawat, bahkan melakukan apa yang membuat bangsa Israel harus bisa menikmati semua yang baik itu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara dalam Tuhan? Kalau kita baca perikop kita saat ini, ayat-ayat sebelumnya berkata tentang kenakalan bangsa Israel. Dalam ayat ke-11 dikatakan ketika Israel, ayat 1 maksud saya, ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Ini menunjukkan betapa baiknya Tuhan kepada bangsa Israel.
Tapi makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Kita bisa bayangkan saudaraku dalam Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik buat seseorang, lalu orang itu ternyata sama sekali tidak respon secara positif apa yang kita buat, malah melakukannya buat orang lain. Bagaimana perasaan kita? Jadi jelas sekali Tuhan marah, Tuhan murka terhadap sikap bangsa Israel yang seperti itu. Maka dari itu jelas sekali dalam ayat bacaan kita, Tuhan berkata dalam ayat 5, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita tidak boleh lupa, kitab Hosea sangat istimewa. Hosea adalah nabi Tuhan yang kemudian rumah tangganya menggambarkan hubungan Tuhan dengan bangsa Israel. Hosea kawin dengan perempuan yang tidak benar, lalu kemudian melahirkan anak-anak. Ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan yang mau mengikat hubungan indah bersama dengan bangsa Israel sebagai umatnya. Tapi itu dibalas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, wajar saja kalau Tuhan kemudian marah. Tapi apakah kemarahan Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel? Disinilah istimewanya Tuhan kita. Dia sungguh mengasihi bangsa Israel. Sehingga kalau kita baca selanjutnya, kita akan menemukan pernyataan menarik. Ayatnya yang ke-8. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Bersyukurlah saudaraku dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang maha baik. Bersyukurlah bahwa Dia juga menerima kenyataan bahwa seringkali kita juga nakal. Seringkali kita jauh pergi meninggalkan Dia. Ketika itu terjadi, Tuhan bisa saja menghajar kita. Dan Dia tidak sungkan-sungkan untuk melakukan itu. Tapi Dia melakukan itu dalam kasih. Sama dengan sang ibu tadi, menghukum anaknya untuk menyelamatkan anaknya. Tuhan melakukan juga buat kita, kalau itu ternyata harus kita alami. Bukan supaya kita semakin ngelunjak, lalu menyembah Baal-Baal yang lain seperti yang Israel lakukan. Tapi untuk kembali dalam dekapan kasih Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna, yang sejati itu akhirnya nyata ketika Tuhan Yesus datang kepada kita. Dia datang dengan penuh kasih. Dia mengambil kita, membasuh kita, bahkan luka-luka kita Dia sembuhkan dengan caranya yang terbaik. Ini yang menarik untuk kita tetap ingat dalam jalan kehidupan ini. Tuhan memang mengasihi Israel, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan melakukan semua itu supaya kita tetap berada pada jalan yang benar. Tapi hati-hati saudara-saudara dalam Tuhan. Bisa saja waktu itu berakhir. Bisa saja seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ketika Tuhan berkata, mereka harus kembali ke tanah Mesir. Padahal mereka tadinya dibuang ke Mesir, atau mereka harus menikmati sesuatu yang tidak menyenangkan di Mesir. Tuhan mengambil mereka keluar kembali. Tapi kalau toh mereka tetap nakal, mereka bisa saja dikembalikan ke Mesir. Nah saudara-saudara dalam Tuhan, bersyukurlah Tuhan sudah membuka tangannya lebar-lebar melalui Tuhan Yesus untuk menyambut kita. Persoalannya apakah kita masih mau membuka diri untuk Dia, atau malah sebaliknya kita malah semakin jauh daripadanya. Kalau toh kesempatan ini masih ada, manfaatkan sedemikian rupa saudaraku, supaya kita semakin indah menikmati kasih-Nya dalam hidup ini. Jangan biarkan kasih Tuhan berubah dengan murka yang menyala-nyala. Dia masih beri kita kesempatan, dan manfaatkan kesempatan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Memang saat ini banyak hal yang tidak dapat kita mengerti harus kita alami. Kita tidak bisa dapat mengerti kenapa pandemi virus corona masih terus harus hadir dalam kehidupan kita.
yang kemudian berdampak begitu banyak. Barangkali anak-anak Tuhan juga rasakan orang di PHK. Begitu banyak orang-orang yang usahanya akhirnya bangkrut. Begitu banyak orang yang kesulitan dalam banyak hal. Itu berdampak dalam semua segi kehidupan manusia. Kita mungkin masih bertanya soal itu. Tapi yakinlah, ketika Tuhan masih membiarkan itu semua terjadi, Dia akan menopang kita. Dia akan menopang kita sesuai dengan kekuatan kita. Dan saatnya pada waktu yang terbaik, Dia akan bertindak. Kasih Tuhan jangan diragukan. Biarkan Tuhan bertindak dengan cara Dia, dan biarkanlah Dia kembali untuk mengangkat kita. Jalani bersama Dia. Sebab justru berjalan bersama dengan Dia, kita akan menikmati semua yang indah juga bersama dengan Dia. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, bernasib benar. Kasihku padamu semakin besar. Selama ku hidup, ku puji terus kasih-Mu yang tulus, kekal dan kudus. Dan bila ku mati, ku yakin benar kasih-Ku padamu semakin besar. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami percaya kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami, dan Engkau selalu mendukung kami menjalani kehidupan ini. Kami percaya di tengah-tengah apapun yang sedang kami alami, kesetiaan Tuhan selalu ada dan tidak perlu kami ragukan. Kami percaya bahwa sebagai Tuhan yang baik, Engkau juga bisa saja menjadi marah dan murka karena keteledoran kami yang mempermainkan kasih-Mu ya Tuhan. Kesetiaan Tuhan seringkali kami lalai untuk membalasnya dengan setia juga. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya Tuhan tidak kembalikan kami ke tanah Mesir yang penuh dengan penderitaan itu. Biarlah kami yang sudah diselamatkan ini tetap boleh menikmati keselamatan itu sampai saat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Dan kesempurnaan keselamatan itu boleh kami nikmati. Tolong kami Tuhan agar tidak ragu, lalu kemudian jatuh di tengah jalan. Tapi walaupun tertatih-tatih, kami mau tetap berjalan menuju seperti yang Tuhan kehendaki buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk menyambut setiap kesempatan hidup ini sebagai kesempatan manis yang Tuhan berikan kepada kami untuk berlaku hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Siapapun kami, entah kami sebagai orang tua, entah kami sebagai anak-anak, entah kami sebagai saudara bersaudara, entah kami sebagai siapapun, kami percaya dalam kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh tetap menikmati semua yang indah itu.
Tuhan tetap pegang tangan kami melangkah hari demi hari. Kuatkan kami yang lemah. Pulihkan dan sembuhkan kami yang dalam kelemahan tubuh. Lebih dari itu Tuhan, hiburkan kami yang berduka. Bukalah jalan menghadapi setiap tantangan pergumulan Tuhan. Dan mampukan kami untuk dapat melihat di balik semua penderitaan atau pergumulan yang harus kami alami. Kasih Tuhan melimpah disiapkan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan beribadah walaupun kami lakukan secara daring pada saat ini. Tapi kami percaya dalam Kristus kami sedang melakukan sesuatu yang terbaik dan Tuhan akan sempurnakan itu sehingga indah dan berkenan bagi Tuhan. Biar Tuhan kami tetap boleh menjalin hubungan satu dengan yang lain seperti Kristus selalu menjalin hubungan dengan kami. Sehingga persekutuan kami walaupun saat ini harus terpisah satu dengan yang lain, tetap boleh menyenangkan hati Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Besertalah dengan kami saat kami bekerja, saat kami berusaha, saat kami melakukan apa yang menjadi aktivitas kami. Berkati kami juga sebagai gereja Tuhan yang saling melayani, sehingga setiap pelayanan kami selalu berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, termasuk firman-Mu bagi kami saat ini. Inilah doa kami, Tuhan Yesus yang maha sempurna menyempurnakan doa ini. Karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang mengatakan, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya, oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan.
Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungannya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari semua berdiri. Teruslah berjalan dalam pengharapan Tuhan yang terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya mendengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku kehidupan-Mu kekal. Saudara-saudaraku, mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.